Nah, Siti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, warga Airo Society, izinkan saya hari ini Siti Rohimah dari Kota Palembang hari ini bertugas sebagai among tamu untuk melaksanakan tugas. Prof. Imam yang saya hormati, Dr. Purmansah Aryadi, SAG MHum, yang hari ini bertindak sebagai pemateri kita hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga yang saya hormati Panitia Mapara, Ibu Dr. Izuki dan teman-teman semua, Bu Retno, Ahmad Sopni, Uni Mardina, dan lainnya. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam acara kita rutin setiap bulan Ramadan ini setiap hari, yaitu kajian Mapara. Hari ini kita sudah berada di Ramadan yang ke-6 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih dapat melaksanakannya. Mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan kita tetap sehat dan dapat melaksanakan Ramadan kita. Salawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita pada hari ini tema kita adalah keutamaan daripada orang-orang yang bertakwa. Saya lihat tadi acara kita yang pertama yaitu pembukaan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat tadi Ustadz Darussalam sudah hadir. Ya, Bu. Siap. Tadi sudah kami siap carikan penggantinya. Alhamdulillah Ustadz Darussalam sudah dapat bergabung bersama kita. Bapak Ibu, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Saat ini akan dibawakan oleh Darussalam. Ustadz Darussalam ini adalah takmir di Masjid At-Tanwir, Muhammadiyah Bukit Kecil, Palembang. Ini sengaja saya ajak ke sini, generasi muda mudah-mudahan dapat termotivasi bergabung di Airo Society. Saat ini petugasnya insya Allah dari Kota Palembang. Ustadz Darussalam akan membacakan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Pada Darussalam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat
للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala keagungannya. Terima kasih pada Ustadz Darussalam yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai tambahan Bapak Ibu, Ustadz Darussalam ini selain takmir masjid juga beliau adalah pembina pelatih daripada tapak suci sebagai seni bela diri ciri khas Muhammadiyah di sekolah kami di Komplek Perguruan Muhammadiyah Bukit Kecil Palembang. Bapak Ibu, kita lanjut kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari founder Hero Society yang akan disampaikan oleh yang terhormat Profesor Imam Robandi. Kepada Prof. Imam Robandi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Suara saya terdengar bagus atau tidak hari ini? Mantap sekali, Bro. Sangat Dengar, bagus. Bro. Alhamdulillah sampai di Palu terdengar. Oke, beli duku di kota Palembang. Apalagi ya, berdagang di kota Palu. Cakep. Para Bapak Ibu selamat datang Cakep. agar sehat selalu. Amin. Ini pantun versi Surabaya. Iya. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di acara yang sangat rutin dan sangat menggembirakan setiap pagi. Hiburan kita menambah banyak hasanah ya, di pagi hari. Dan terima kasih ke Cerwati lah ya, Cerwatinya Dr. Rizuki dan ini semua para grup ya, Mbak Sopni dari Bukit Tinggi. Aduh, luar biasa pokoknya tiap hari. Mbak Narti juga setiap pagi sebelum sahur udah WA saya. Yang di WA itu biasanya ini apa? Virtual background. Terima kasih banyak semua, lancar, dan tadi suaranya bagus sekali dari Ustadz Darussalam. Mantap, terima kasih banyak. Bapak Dr. Purmansyah yang saya hormati, mungkin sudah pernah berjumpa atau belum? Udah sekali, Bro. Ya. Jadi ini adalah para santriwan dan santriwati Aero Society dari Sabang sampai Merauke. Ya, lengkap, biasanya lengkap. Kalau di itu ada mungkin ada, karena ada hampir 100 grup ya. Dari hampir setiap kabupaten adalah dikit-dikit, ada 5 orang. Mungkin kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan mungkin nanti yang belum ada mungkin pagar alam ya, cari yang pagar alam dicarikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Imam yang telah menyampaikan kata sambutannya. Jujur, alhamdulillah sepanjang ini kita tidak pernah mengalami permasalahan seperti ini. Mudah-mudahan ini pembelajaran juga bagi kita semua. Bapak Ibu, kita masuk acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh yang terhormat Dr. Purmansyah Aryadi, Oh, SAG. bentar, ada yang ketinggalan nih, bentar. Apa? Ya, Prof. Ini, aduh, ini. Ya, Mbak Eli belum pernah disebut oke, karena banyak yang ini oke. Terima kasih ke Mbak Eli dari Boyolali. Mana Mbak Eli ini? Saya, Prof. Ya, maaf kalau belum disebut karena kadang-kadang yang nongol ini, yang nongol di kotak ini acak ya. Tadi mau baru disebut mau protes loh, Prof. Ya. Mbak Eli selalu itu, hadir, selalu datang semua, terima kasih yang belum disebut. Saya mohon maaf karena banyak banget. Ya. Baik, itu aja. Silakan ya. Ya, mohon maaf juga pada Bapak Ibu semua karena mungkin ada banyak yang belum tersebut, belum disebutkan namanya. Kita lanjut, tadi sudah disampaikan sebelum saya persilahkan Pak Purmansyah untuk menyampaikan materinya. Prof. Pak Purmansyah ini pernah hadir bersama kita di bedah buku ya. Bedah buku waktu itu dari Uni Safia Judi, Organ Ilir Awal Kehidupanku bersama Dr. Haryadi. Beliau adalah Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah. Hari ini dia akan menyampaikan tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Waktu kita dijadwalkan di rondon acara Pak Pur ini sampai pukul 6:15. Sebenarnya kita ini kalau sudah bertemu Ira Society ini di Zoom kadang suka lupa waktu. Tapi karena ini hari kerja, banyak juga Bapak Ibu yang akan melaksanakan aktivitasnya, mungkin kita dapat memanfaatkan waktu yang sedikit ini dengan kajian kita hari ini. Karena ada perbedaan waktu, kalau di Papua mungkin di tempatnya Pak Abu Nawas itu sudah datang ke sekolah ya, cuma kalau di Palembang ini masih gelap harinya. Kepada Dr. Purmansyah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ilal akhir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Profesor Imam Robandi beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ya, insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Pak Pur, suara di laptop saya kecil, apakah tempat Bapak Ibu semua? Volume suaranya Pak Pur? Suara Ibu kuat ini. Kecil suaranya. Iya, Bukit Tinggi juga kecil sampai di sini. Bogor Ya. juga kecil. Prof. Baik. Di Surabaya jelas, Bu. Mungkin bisa dilanjut Pak ya. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buktikan dengan semakin hari semakin baik akidah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur hidup ini. Prof Imam, saya dapat WA dari grup dari temannya Ibu Rahimah ini. Jadi bunyinya begini. Pak Purmansa, kita ini katanya hidup sementara. Harta itu tidak dibawa mati. Gitu. Tapi Pak Purmansa katanya tidak punya harta, rasa mau mati. Gitu, Prof. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ketergantungan kita kepada dunia itu memang sangat kuat. Nah, oleh karena itu, akidah kita memang perlu diperkuat. Bersyukur kepada Allah, mari kita perkuat akidah kita dan kita juga perkuat akidah umat kita. Jadi kita tidak boleh soleh sendiri, karena kita memang diharuskan untuk menjadi orang-orang yang soleh sekaligus muslim. Orang yang mempunyai akidah yang kuat dan mengajak orang lain untuk mempunyai akidah yang kuat. Selanjutnya, bersyukur kepada Allah itu kita buktikan dengan ibadah yang benar. Dengan sahihul ibadah yang benar, kemudian juga mengajak saudara-saudara kita untuk beribadah dengan yang benar. Lalu yang ketiga, semakin hari semakin baik akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, dan ukhuwah Islamiyah kita. Bapak dan saudara kemuliaan Allah, pada pagi hari ini karena memang waktu yang membatasi, oleh karena itu mungkin slide sudah ditampilkan, kajian matahari pagi, keutamaan orang-orang yang bertakwa. Saya berterima kasih diberikan amanah ini oleh Airo Society yang foundernya Pak Imam dan Bapak Ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Selanjutnya ada pengertian yang saya kutip juga di beberapa situs. Kata takwa itu dapat diartikan terpeliharanya diri kita untuk tetap melaksanakan atau tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Ini kata yang singkat tetapi sangat luar biasa maknanya. Nah, indikator orang-orang yang bertakwa itu ada 4, memiliki kecerdasan vertikal, kecerdasan sosial, kemudian kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual. Banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun hadis ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 136 yang sudah dibacakan oleh Ustaz Darussalam. Luar biasa dengan iramahnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam. Di dalam tilawah itu memang kita mengenal ada lagu Bayati, Soba, Jiharka, Nahawan, Ustazah Siti Rahimah, paham ya? Kalau di Palembang itu ya, banyak juga korek-korek kita yang alhamdulillah diberikan amanah oleh Allah untuk mampu membaca Al-Quran dengan menyentuh hati.
Baik, yang pertama dijelaskan indikator orang yang bertakwa adalah kecerdasan vertikal. Ya, next slide. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas sama' wal ard u'iddat lil muttaqin." Ini berdasarkan kajian-kajian yang saya baca, sebagai orang yang bertakwa kita harus memiliki kecerdasan vertikal, atau sering kita dapat materi dari beberapa pemateri tentang hablum minallah, ya, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin tenang hati kita. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah tetapi tidak bertambah tenang kita, atau tidak bertambah nyaman kita dengan Islam, ada yang salah di dalam diri kita. Satu lagi WA Ibu Siti Rahimah saya dapatkan, Pak Furmansa, kalau kita masih gelisah menghadapi hidup ini, kalau kita masih takut menghadapi hidup ini, kita takut, bahkan kita ketakutan menghadapi masa depan kita takut masih bagaimana masa depan anak-anak kita masih takut rezeki dari Allah, maka ada yang salah dalam akidah kita. Nah, ini perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya dan Allah yang memberikan yang terbaik kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dari firman Allah Ali Imran ayat 133 tadi dapat diartikan, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bersegeralah, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda atau buru-buru. Ada hadis yang menjelaskan, hadis riwayat Tabrani, tidak boleh kita terburu-buru, tetapi ada yang harus kita terburu-buru, cepat-cepat, jangan ditunda. Bersegeralah. Dijelaskan dalam ayat ini, yaitu untuk mencari pengampunan Tuhanmu, untuk segera bertaubat. Nah, di lain tempat juga, yang harus kita segerakan itu setidaknya ada 5. Ini kita ambil yang singkatnya saja. Yang pertama, sholat. Sholat ala waktiha. Sholat tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutah, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, kadang-kadang sebagian dari kita sering menunda-nunda sholat. Sebentar lagi, sedikit lagi, apalagi subuh. Gitu. Dan itu mungkin juga kita ingatkan dengan anak-anak kita. Jadi kalau sudah masuk waktu, segera kita untuk melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, ketika ada kematian, maka segera jenazah untuk dimakamkan, jangan ditunda-tunda. Lalu yang ketiga, untuk kita segerakan, ketika ada tamu ke rumah, untuk segerakan menyajikan makanan minuman sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi kalau di Palembang ini, Pak Imam, kalau kita bertamu, kemudian kita bersegera menyiapkan makanan minuman, adat di Palembang beda kelihatannya. Seolah-olah kita minta agar tamunya cepat pulang. Saya nggak tahu kalau misalnya dari Sabang sampai Merauke daerah kita yang masing-masing. Jadi kalau ada tamu, menurut ajaran Islam untuk segera menyiapkan makan dan minum. Siapa tahu mungkin haus, lapar, dan lain-lain. Tapi kalau di Palembang, kalau ada tamu, kita segera memberikan makan dan minum, ya seolah-olah segera untuk pulang. Gitu. Yang berikutnya harus kita segerakan menikahkan anak wanita kalau sudah ada jodohnya. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, slide selanjutnya, saya ingin mengajak kepada kita, ya, subuh-subuh ini merenung. Yang ada di depan kita, ya, Bapak dan Ibu, adalah bumi. Bumi tercatat luasnya 510,1 juta kilometer. Begitu luasnya bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jarak bumi kita dengan matahari itu tidak kurang dari 150 juta kilometer. Mungkin kalau kita lihat dari bumi, matahari itu sebesar
bola kaki itu Bu ya, Bapak-bapak. Jaraknya 150 juta kilometer. Ya. Sekarang kita coba kita balik. Bagaimana atau seberapa besar bumi itu dilihat dari matahari? Saya katakan gimana anak-anak mahasiswa kalau kita melihat matahari dari bumi sebesar bola kaki. Tapi bagaimana kalau kita dari matahari melihat bumi? Kata mahasiswa, nggak bisa Pak. Nah, kenapa nggak bisa? Kalau kita ke matahari Pak, angus itu. Kebakar Pak. Ya diumpamakan gitu Pak. Ya, jadi kalau kita melihat matahari dari bumi sebesar bola kaki, dan kalau kita melihat bumi dari matahari itu cuma satu titik saja. Sangat kecil sekali di alam raya ini. Kita ketahui memang penduduk bumi ini berdasarkan sensus dari PBB itu diperkirakan nanti 15 November ada 8 miliar penduduk bumi ini. Ya, begitu banyaknya. Nah, saudaraku, Allah, ketika kita melihat bola bumi ini, ya, begitu kecil di jagat raya ini, apa yang patut kita banggakan di dalam diri kita? Mungkin di dalam tubuh kita, di dalam rumah tangga kita. Ya. Semuanya adalah milik Allah ya, dan akan kembali kepada Allah. Ya. Orang yang paling kaya di 2022 itu kalau tidak salah Elon Musk ya, dengan kekayaan 3.000 triliun lebih. Tetapi kalau kita melihat dari sini, mana kekayaannya? Ya, ini bukan berarti kita tidak ya, boleh kaya, namun ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan kepada kita sesuatu, hendaknya kita menyadari itu. Lalu yang slide berikut, saya ingin juga mengajak kepada kita untuk merenung. Dilanjutkan. Ya, ini tata surya. Jadi Bapak dan Saudara Allah, bumi yang luas 510 juta kilometer tadi, ternyata kalau kita lihat dari tata surya, itu kecil sekali dibandingkan planet-planet yang lain. Ada 8 planet. Nah, sedangkan jarak matahari tadi dengan bumi itu 150 juta. Nah, itu kita lihat bumi. Ada Merkurius, Venus, bumi. Jadi dari bumi ke matahari itu jaraknya 150 juta. Luar biasa. Ya. Jadi sangat kecil sekali bumi dibandingkan planet-planet yang lain. Mungkin urutan yang keberapa itu. Yang paling besar matahari. Berjuta-juta bumi ini bisa masuk ke dalam matahari. Ya, kemudian yang paling besar yang kedua, selain matahari tadi ada Jupiter dan lain-lain. Nah, kalau dengan gambar ini belum membuat hati kita bergetar, dengan Al-Quran yang sudah dibaca oleh Qori tadi, hati kita tidak tersentuh. Saya juga merinding tadi dengar Al-Quran yang dibaca Ustaz Darussalam. Ya, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan kita tidak bergetar. Mungkin hati kita sudah keras, atau bahkan mungkin jangan-jangan nanti ada qalbun mayitun. Ya, hati kita sudah mulai ya, banyak virus, bahkan nanti dikhawatirkan hati kita mati. Maka ketika kita melihat gambar ini, rasanya Masya Allah, Subhanallah. Bumi yang sekecil itu, 8 miliar nanti jumlah kita di sana. Selanjutnya, Bapak dan Saudara Allah, tidak cukup sampai di situ ketika kita melihat begitu besarnya bumi, kemudian dibandingkan dengan tata surya, ternyata bumi sangat kecil sekali. Coba kita lihat lagi, next berikutnya. Ada galaksi. Ya, galaksi. Galaksi ini adalah kumpulan dari, tadi ada dalamnya bumi, kemudian ada tata surya kita, dan ngumpul semuanya di dalam satu galaksi yang namanya galaksi Bima Sakti. Kita tidak melihat di sana bumi kita di mana letaknya, Bapak dan Saudara Allah, karena sangat kecil sekali. Dan di jagat raya ini Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan begitu banyak galaksi. Tercatat tidak kurang dari 2 triliun yang baru dapat dideteksi oleh Hubble. Kalau sekarang kan teleskop yang canggih,
pengganti Hubble, James Webb, ya, dapat melihat bahwa Bima Sakti memiliki 400 miliar bintang. Jadi galaksi kita ini, galaksi Bima Sakti memiliki 400 miliar bintang. Nah, maka subhanallah, kita melihat begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dari 2 triliun galaksi tadi kumpul dalam satu tempat, ya, next slide, yang namanya jagat raya. Nah, ini dia Bapak dan Saudara Allah. Ini saya juga browsing di internet. Jadi ada bumi, ada tata surya, ada galaksi yang 2 triliun, kemudian galaksi 2 triliun tadi ngumpul dalam satu tempat yang namanya alam semesta atau jagat raya. Kalau Bapak dan Ibu melihat layar agak besar, atau mungkin di laptop, nah itu kita di sana. You are here. Itu kita di situ. Ya, di satu titik itu. Ya, tidak kelihatan. Nah, saudara kemudian yang dimuliakan Allah, dari jagat raya satu ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, karena keterbatasan kita, menyiapkan sudah ada jagat raya 2. Ini kita sebut dengan jagat raya 1 atau langit 1. Nah, sedangkan Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj 7 langit. Ini baru langit 1 dimungkinkan karena memang teknologi kita belum mampu untuk menjangkau ke sana. Saudara kemuliaan Allah, ini yang pertama, jadi kecerdasan vertikal kita harus memahami bahwa qul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidup dan matiku semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kalau ada syair yang mengatakan sepuhun kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, katanya kalau tidak sholat, kalau tidak sembahyang, apa gunanya? Ini menjadi motivasi bagi anak-anak kita. Nah, saudara kemuliaan Allah, hablum minallah yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita melihat alam ini, maka kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Antara lain perintah Allah tadi untuk kita sebagai seorang muslim, tentu setelah syahadat kita melakukan sholat. Sholat dimulai dengan tentu niat dalam hati, lalu takbir. Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka selain Allah kecil. Jadi kalau sholat kita lihat dari aspek eksotoris, tentu dia akan menjelaskan kepada kita tentang syarat rukun sholat. Bagaimana posisi tangan, ketika bersedekap, ketika takbir, dan lain-lain. Apa syarat sahnya sholat, dan lain-lain. Kemudian kalau kita lihat juga dari aspek esoterisnya, ketika kita mengucapkan takbir dengan gerakan yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, tetapi dalam hati kita juga recording in progress. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya, Allah yang Maha Besar. Jabatan kita, harta kita, tahta kita, keluarga kita itu semuanya adalah milik Allah, kecil saja. Yang Maha Besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari alam semesta yang kita lihat masih ada di layar ini, itulah bumi yang sampai satu titik saja tidak kelihatan di alam raya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian hablum minallah kita juga secara vertikal dapat kita lakukan dengan tilawah Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmah wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Kita baca, kita pahami, kita amalkan Al-Quran, dia akan menjadi syifa, obat yang akan mengobati hati kita. Jadi kalau ada orang yang mengaku Islam tapi tidak suka dengan bacaan Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran, maka ada sesuatu yang salah di dalam dirinya. Ya, kalau kita baca Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Apalagi di bulan suci Ramadan ada komunitas One Day One Juice. Allazina amanu wa tasma'innu qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillah tasma'innu qulub.
Orang yang beriman itu ya, akan tenang ketika ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang kedua, ya, next slide. Orang-orang yang bertakwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 132 ya. Allazi nayunfiquna fis-sarra iwad-dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, harta kita ini kan sesungguhnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam doa kita mohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang barokah. Harta banyak, tapi kalau tidak barokah, ya menjadi masalah bagi kita. Apalagi hartolah dikit, tidak berkah pula. Kita melihat tayangan-tayangan televisi, ya, begitu banyak saudara-saudara kita yang diberikan amanah, tetapi tidak dijaga, sehingga keluar harta tersebut juga dengan cara yang tidak diajarkan atau dilarang dalam ajaran Islam. Mungkin yang menjadi masalah hartanya itu digunakan oleh anak-anaknya. Kita melihat di tayangan televisi dan lain-lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita dari harta yang tidak halal tersebut. Nah, kecerdasan horizontal yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 134 tadi adalah nafi'un li ghairihi, yaitu kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini dijelaskan juga dalam firman Allah, wahai Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah. Jadi mayat-mayat yang sudah meninggal itu kepengennya ingin hidup lagi. Apakah dia mau sholat? Apakah mereka mau baca Quran? Ternyata tidak. Mereka ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin bersedekah. Nah, kenapa dia tidak mengatakan ingin melaksanakan yang lain, termasuk juga umroh atau sholat atau saum, puasa? Ya, sebagian ulama mengatakan tidaklah seorang mayat menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah ia meninggal, maka diajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah. Karena seorang muslim, seorang mukmin akan berada di naungan sedekahnya. Next. Ada beberapa keutamaan sedekah yang dijelaskan di dalam hadis dan Al-Quran. Yang pertama, sedekah membawa keberkahan pada orang-orang yang memiliki. Hadis riwayat Muslim, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf, ya, pasti Allah akan tambahkan kewibawaan baginya. Lalu pahala orang-orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Ya, di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Begitu juga orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan Allah di akhirat. Itu mungkin salah ketik di hari akhir itu. Akhirat maksudnya. Lalu sedekah dapat menambah harta kekayaan kita. Ya, sedekah merupakan salah satu amal yang tidak putus sampai mati. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Saya melihat di Aero Society kita, sebagian adalah guru-guru, dosen-dosen kita masuk kepada ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada anak-anak kita, kepada mahasiswa kita. Ini yang tidak akan putus amal sampai kita mati. Lalu yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Allah, allazina yunfiqu nafis sarra iwad dharra. Selanjutnya yang ketiga, next slide. Kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa yaitu adalah kecerdasan emosional. Ya.
Jadi Muslim yang kuat, kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat, ya mungkin berkelahi, menjatuhkan kawannya, tetapi tidak lain adalah orang yang sebenarnya adalah mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, tadi juga kita sudah hampir marah juga tadi Pak Imam ya. Ya, cuman memang karena memang teknologi kita bisa disadap, bisa masuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Bisa jadi tadi disampaikan dari akunnya Pak Pur, karena memang akun ini saya pakai laptop anak ini. Mungkin masuknya lewat sini karena pakai HP layarnya terlalu kecil. Lalu bagaimana cara kita menahan emosi karena ini sedang berpuasa? Yang pertama kita menjaga jarak dari orang yang berpeluang memicu emosi dan amarah. Dalam keadaan perut lapar, perut kosong, kadang-kadang kita mudah untuk terpancing emosi. Lalu beristighfar dan menjaga wudhu kita, lalu upayakan berolahraga rutin, berusaha menjadi orang-orang yang ikhlas, karena setiap orang yang menghardik, bisa jadi kalau kita sabar dan mampu akan menjadi amal ibadah kita. Lalu menghindari orang-orang yang mudah berperasaan negatif kepada kita. Ya, next slide karena waktu. Ini ada 3 keutamaan sifat memaafkan. Memaafkan merupakan sikap yang terpuji, bagian dari akhlak yang mulia. Lalu pemaaf juga merupakan salah satu sifat Nabi. Nabi itu hampir dibunuh memaafkan. Ketika orang sudah di hadapan beliau dengan pedangnya, lalu Allah menyelamatkan beliau, kemudian Rasul memaafkan dia. Memaafkan lebih utama dan merupakan akhlak yang mulia. Lalu memaafkan itu tentu akan lebih utama daripada kita membalas. Dan jika kamu memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Selanjutnya, ada manfaat juga ini ketika kita minta maaf dan memaafkan. Yang pertama, menghapus dosa antar kita sesama manusia, lalu menurunkan ego pribadi kita, apalagi kalau kita statusnya di tengah masyarakat mungkin guru atau dosen, kadang-kadang juga membuat diri kita merasa ada perasaan merasa ya mungkin lebih baik dari orang lain, ada merasa lebih soleh dari orang lain. Nah, ini akan menurunkan ego kita ketika kita minta maaf. Lalu ya tentu minta dan memaafkan tadi akan menjaga mental kita dan menampilkan kebijaksanaan dan kedewasaan dalam bersikap. Jadilah pemaaf. Di dalam Al-Quran diperintahkan, perintahkan kepada orang-orang yang berbuat ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau jahilin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yang keempat, kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa adalah kecerdasan intelektual. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, tentu kita tidak lepas dari kekhilafan, kesalahan, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun dosa mereka. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide. Nah, kecerdasan yang saya baca di dalam literatur, bagaimana Rasulullah SAW memiliki kecerdasan memori. 60.000 sahabat Nabi, ketika bertemu dengan Nabi, beliau hafal. 60.000 sahabat Nabi. Ketika bertemu, Nabi hafal. Dan kelancaran berbicara, fasihnya luar biasa. Ya, kalau kita, saya sendiri kalau diberikan amanah untuk jadi imam, kalau ada yang, maksudnya imam sholat, Pak Prof Imam, kalau jadi imam sholat, kalau masih ada yang lebih fasih, saya akan memberikan kesempatan kepada qari yang lebih fasih bacaan Al-Qurannya. Tetapi Rasulullah SAW
begitu fasihnya dalam berbicara. Kemudian kecerdasan juga berhitung, kecerdasan intelektual ini, kecerdasan berpikir. Ya. Karena beliau juga sebagai pedagang, jadi sangat keras dalam matematika tentunya. Jadi kalau ada mengatakan bahwa Nabi itu umi, tidak bisa baca tulis, yang saya pahami bukan Rasulullah tidak paham bahasa Arab atau tidak pandai berhitung, karena beliau dari kecil sudah menjadi bisnismen, tetapi yang beliau umi yang tidak bisa baca itu adalah firman Allah yang baru diturunkan karena dia baru melihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ilal khair. Artinya Rasulullah melihat ini baru dan memang belum pernah beliau dapatkan, sehingga beliau diajari oleh malaikat Jibril. Lalu cepat dan cermat, itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kemudian next slide. Satu lagi ada ya balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, yaitu balasan bagi mereka itu adalah ampunan. Jadi ketika kita memiliki sifat orang-orang yang bertakwa, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Dan ini yang sangat mahal dan selalu kita inginkan. Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyiapkan kita jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini ada slide juga yang kita tampilkan. Jadi letak tata surya kita di Bima Sakti ya sekecil 1 titik saja itu ya di dalam slide. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang di dalamnya ada sungai-sungai. Dan kita insya Allah kekal di dalamnya dan sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang berikut, yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selamat dari neraka, bahkan selamat dari neraka jahanam. Yang kedua, mendapatkan ilmu laduni. Nah, ini kajian tasawuf ya. Jadi ilmu laduni itu adalah ilmu yang kadang-kadang tidak dipelajari, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada dia. Lalu yang ketiga, mendapatkan penjelasan berbagai persoalan. Yang keempat, selamat dari neraka jahanam. Yang kelima, tercukup kebutuhan hidupnya. Ya, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, rezeki bukan saja harta, tetapi kita pahami bahwa rezeki waktu yang luang, kesehatan dan lain-lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang bertakwa baik di dunia dan akhirat. Bapak dan saudara Allah, ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah saum Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Lebih kurang mohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi kita hari ini. Terima kasih Pak Purmansyah yang telah menyampaikan materinya. Sebelum kita akhiri, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau gimana? Ada yang raise hand? Pak Muntoro dari Bangka Belitung ya? Ya, betul Ibu. Oke, silakan Pak Muntoro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan Bapak Purmansyah, Bapak Ustadz kita pagi hari ini. Yang saya garis bawahi tadi yang Bapak sampaikan, ada salah satu yang termasuk kita harus boleh terburu-buru, yaitu minta ampun ya Pak Ustadz. Yaitu kita nggak tahu ajal kita kapan, ketika kita belum sempat minta ampun, betapa bahayanya seperti itu. Tapi ketika setiap hari minimal selesai sholat wajib 5 kali itu kita beristighfar kepada Allah, itu sangat penting. Tapi terus begini Pak Ustadz, saya jadi terpikir, apa iya ya saya sudah diampuni Allah atau belum begitu ya. Jadi bukan saya berprasangka buruk kepada Allah, itu nauzubillahi min zalik ya. Tapi
betapa saking takutnya saya ketika sudahlah berkali-kali saya minta ampun kepada Allah, tapi ternyata Allah belum mengampunkan saya begitu. Nah, yang ingin menjadi pertanyaan saya, kalau apa namanya kita ada jawaban dari langit, misalnya suara, wahai Muntoro, engkau telah aku ampuni. Nah, itu malah saya jadi takut malahan ya kan. Itu pasti bukan dari Allah SWT kan begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, apakah ada ciri-ciri gitu Pak Ustadz? Kalau misalnya apa namanya kesalahan kita, dosa kita sudah diampuni Allah begitu. Terima kasih. Silakan Pak Purmansa langsung saja. Baik, Bapak dan Saudara Allah, karena memang ini ilmu sosial ya, ilmu agama, ilmu sosial, artinya banyak kemungkinan yang bisa diberikan jawabannya atau alternatif jawaban. Ya, dan saya pikir ini, saya pernah juga ditanya oleh mahasiswa tentang apa yang lebih banyak saya tidak tahu Pak Muntoro ya. Kadang-kadang Google ini lebih cepat untuk menjawab begitu. Ketika kita mengalami kesulitan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan siswa atau mahasiswa kita. Tetapi saya ingin mungkin menjawab dari pengalaman pribadi, Pak ya. Jadi ketika kita sudah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa ciri-ciri orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ketika kita merasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa kita ini enteng itu apa? Enteng itu apa Ibu Siti Rohimah? Kalau kita enteng. Ringan. Ringan ya. Ya, jadi kita ringan dalam menghadapi Ringan. hidup ini. Ya, ringan. Menghadapi hidup ini ringan. Kalau ada orang yang mungkin terbeban dengan masa depan, tapi bagi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sangat menyadari bahwa hidup ini sementara, perhiasan, dunia mataun. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu solehan. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Jadi tidak terlalu banyak beban dalam hidup ini. Tetapi bukan ini membuat kita tidak sungguh-sungguh di dalam berjuang. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Berjuang bersungguh-sungguh mencari penghidupan akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan. Jadi kita tenang. Lalu yang kedua, kolbun kita, hati kita terkategori kolbun yang salim, kolbun salim atau kolbun lain ar-raqiq, hati yang lemah lembut. Orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia melihat tayangan Jagat Raya tadi, Pak Muntoro, rasanya merinding.